Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, para jemaah salat hari raya Idul Adha, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan tenggelamnya sang surya ufuk sore kemarin hingga pada pagi hari ini, umat Islam dari seluruh penjuru dunia gegap gempita melantungkan takbir memuji kebesaran ilahi yang telah menyadarkan kita dari lamunan untuk kembali mengingatkan tanpa terasa waktu yang kita lalui. Rupanya telah 2 bulan kita melangkah maju ke depan, meninggalkan Ramadan jauh di belakang kita. Nuansa Ramadan masih belum hilang di pelupuk mata. Suasana Idul Fitri belum puas rasanya kita nikmati. Dan ternyata hari raya Idul Adha sudah berada di hadapan kita.
pada hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah, sebagai puncak dari pelaksanaan ibadah haji, di satu tanah yang lapang, jemaah kita berkumpul sambil menyerukan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Ya Allah, kami datang untuk menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Segala puji dan puja hanya milik-Mu, ya Allah. Mereka datang dari segala arah menuju satu tujuan, mengucapkan kalimat yang sama, mengenakan busana yang tidak berbeda. Di sana mereka berkumpul, berbaur menjadi satu, bersatu menjadi satu kesatuan, berta'abbud, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kita akan melihat si kaya dan si miskin, antara raja dan rakyat biasa. Tidak bisa dibedakan antara bentuk dan rupa, dari mana ia datang, bagaimanapun bentuk warna kulitnya, itu tidak lagi menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran waktu itu adalah iman. Sebagaimana yang dikatakan tadi, melaksanakan ibadah haji bukanlah suatu pelaksanaan yang mudah. Tapi karena panggilan iman, orang mampu melaksanakan segala-galanya. Betapa berat yang harus mereka hadapi. Bukan sedikit yang harus mereka korbankan. Bukan sedikit yang harus mereka tinggalkan demi menyahut panggilan yang suci ke Baitullah Al-Mukarramah. Namun mereka rela akan semua itu. Mereka ikhlas walaupun meninggalkan anak dan keluarga mereka. Maka balasan bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji karena panggilan iman, surgalah tempat kembalinya atas apa yang telah mereka korbankan. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, kata Allah. Haji yang mabrur, tiada pahala yang lain di sisi Allah kecuali surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jauh-jauh hari telah memperingatkan kita dalam firman-Nya. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di sini Allah menjelaskan keberuntungan hanyalah berada di pihak orang-orang yang beriman dan mau melakukan amalan soleh. Karena mereka sadar di dunia ini tempat tinggal dan kesenangan buat sementara, sebagai tempat persinggahan yang nantinya kita akan kembali ke tempat kita yang sebenarnya, yakninya kampung akhirat,
yang kekal dan abadi. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, kata Allah. Dan bagi kamu di muka bumi ini tempat tinggal dan kesenangan buat sementara. Ayo kita cari pangkat dan jabatan setinggi-tingginya. Kita raih prestasi dan profesi kemampuan kita. Mari kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kita cari kesenangan seluas-luasnya untuk kelak hidup kita di atas dunia ini. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagimu. Kita hidup di atas dunia ini mempunyai batas dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mempunyai keyakinan di dalam hati bahwasanya ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, dan proses demi proses pasti akan kita lalui. Seberapapun jauh kaki kita melangkah dan seberapapun kencangnya kaki kita berlari, namun yang pasti kata Allah, lubang sempit sudah berada di hadapan kita. Ketika ajal merenggut nyawa, itulah akhir dari suatu perjalanan kita hidup di alam ini. Seonggok benda yang kita bawa, sehelai kain kapan yang memalut di badan, itulah kekayaan yang nantinya akan kita bawa. Selebihnya harta dan warisan kita akan dibagikan oleh sanak saudara kita setelah kepergian kita di alam ini. Kita lihat pula bagaimana dengan keadaan anak istri, kaum kerabat orang yang kita cintai. Mereka menangis meneteskan air mata meratapi kepergian kita. Namun kenyataannya mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa mengantarkan kita ke tepi kuburan, menyaksikan bagaimana kita dimasukkan ke liang lahat. Lalu mereka hanya bisa berkata kepada kita, selamat jalan wahai ayahku, selamat jalan wahai ibuku tercinta. Dan mereka tidak akan pernah mampu membantu kita yang kita harapkan dapat membantu. Tetapi itu hanyalah impian yang tak mungkin menjadi kenyataan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia. Maka pada kesempatan ini marilah kita berbicara realita dalam hidup ini. Bahwasanya mati adalah sebuah pintu yang mana setiap kita akan melaluinya. Sedangkan mati bukanlah akhir dari suatu perjalanan kita hidup di alam ini. Maka apabila ajal telah datang merenggut nyawa, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalangi. Dan tidak ada satu benteng pun yang dapat menghalangi malaikat maut untuk menjalankan tugasnya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruj musayyadah, kata Allah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menemui kamu. Walaupun kamu berada di mahligai yang amat kokoh, kata Allah. Dan di akhir nanti manusia akan dibangkitkan dan akan digiring sesuai dengan amalan yang telah mereka perbuat sewaktu hidup di dunia. Mereka akan ditimbang pahala dan dosanya untuk menentukan apakah kita dimasukkan ke dalam surga, apakah kita dimasukkan ke dalam neraka. Bukankah hadirin, ketika kita sudah berada di alam rahim ibu kita, lebih kurang 140 hari kita dalam kandungan ibu kita, kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلون. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 kita pernah berjanji dengan Allah. Apa kata janji kita dengan Allah? Ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Allah berfirman. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Betulkah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kita menjawab. Qalu bala syahidna. Betul. Kami menjadi saksi. Dan kami lakukan yang demikian itu. Agar di hari kiamat nanti. Kamu anak Adam tidak menyatakan. Dalam keadaan yang lengah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin. Sedang jemaah salat Idul Adha. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita membuka lembaran sejarah. Kita buka lembaran sejarah. Kita lihat bagaimana keteguhan hati Nabi Ibrahim dan Ismail. Mengorbankan putranya Ismail, anak yang satu-satunya yang ia miliki. Harus rela dikorbankan, semua itu harus rela dikorbankan. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Tetapi Allah meminta kepada kita sekedar kemampuan kita untuk berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkorban, maka apabila ia dibangkitkan dari kuburnya, maka ia telah melihat hewan kurban sudah berdiri di atas kuburnya. Dan ternyata hewan kurban tadi berambutkan emas, bermata yakut dari surga, bertandukkan emas. Penghuni kubur bertanya, siapakah Anda ini? Siapakah Anda ini? Saya belum pernah melihat binatang yang seindah dan sebagus engkau semasa hidup di dunia. Maka hewan tadi berkata, sayalah yang engkau persembahkan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semasa hidup di dunia. Maka hewan korban tadi berkata kepada penghuni kubur tadi, naiklah engkau di atas punggungku. Maka penghuni kubur tadi pun naik di atas punggung binatang tadi dan membawanya di antara langit dan bumi hingga ke aras menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hewan binatang korban ini menjadi saksi hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Wahab bin Muhabbin, bahwasanya Nabi Daud alaihissalam pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Daud kepada Allah? Ya Rabbku, apa pahala orang-orang yang berkorban dari kalangan umat Nabi Muhammad? Allah menjawab, setiap satu helai rambut yang terdapat pada binatang kurban, dia mendapatkan 10 kebaikan. Diampuni 10 keburukannya. Diberi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dari satu helai rambut binatang hewan korban tadi, dia mendapatkan rumah yang megah di surga. Seorang bidadari yang bermata jeli, kendaraan yang bersayap, sekali melaju sejauh mata memandang, itulah kendaraan yang disiapkan oleh Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan kurban. Dan hewan kurban tadi akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewa imbalan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berkorban semasa hidup di dunia ini. Untuk itu kami himbau kepada kita semua, terutama kepada kami sendiri. Marilah sama-sama kita pasang niat pada tahun ini. Mungkin barangkali kita tahun ini belum sempat berkorban. Mungkin karena ekonomi kita lagi susah. Kita niatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Kita siarkan agama Allah. Semoga kita kembali ke harapannya, menjadi insan kamil dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita kembali ke harapannya menjadi insan kamil dan kita termasuk salah seorang penghuni surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada pengharapan yang amat besar melainkan Engkau mencurahkan segala rahmat dan nikmat-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Wafar, ya Ghafur. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Baik dosa yang kami sengaja, ya Allah, maupun dosa yang tidak kami sengaja, ya Rahman. Baik dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami rahmat dan keagungan-Mu dengan membaca Al-Quran. Jadikanlah ya Allah Al-Quran sebagai imam, sebagai hujah, sebagai petunjuk dalam kehidupan kami, ya Rahman, ya Rahim. Ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami dari apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan kelapangan, agar kami bisa membasahi mulut kami dengan senantiasa membaca Al-Quran. Ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, agar kami terhalang berbuat dosa dan maksiat kepadamu, ya Allah. Anugerahkanlah ketaatan kepada kami yang akan mengantarkan kami kepada kebaikan menuju surgamu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Alim, begitu banyak nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga apabila air laut dijadikan tintanya, ranting pohon dijadikan pena, namun kami yakin tidak akan habis, dan kami yakin tidak akan pernah sanggup menghitung begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah hati kami ini hati yang selalu pandai bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah pribadi kami ini pribadi yang selalu tunduk, tawaduk dan qanaah, yang selalu menjalankan perintah-Mu, ya Allah, yang selalu meninggalkan larangan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan secuil dosa pun, melainkan Engkau mengampuninya, ya Allah. Dan janganlah Engkau tinggalkan sebersih keraguan dan kegundahan bagi kami, melainkan Engkau hilangkan, ya Allah. Dan janganlah Engkau tinggalkan sepersen hutang pun bagi kami, melainkan Engkau lunasi, ya Rahman, ya Rahim. Dan janganlah Engkau abaikan dan sia-siakan segala kebutuhan dunia wal akhirat kami,
melainkan Engkau penuhi semuanya, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, jadikanlah ya Allah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau ridhai. Pisahkanlah ya Allah setelah ini perpisahan yang terpelihara. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.